sekali Pak, jangan biarkan masalah ini panjang atau lama hanya untuk menaikkan rating di TV. Ayo, tahu kan di sini siapa yang mau gerak? Jadi begini Mbak ya, kan kamu kepalanya ditutupin, biasakan mulut sama hatinya juga ditutupin. Ruben itu kan baru hijrah ya, baru hijrah. Kamu itu harus mempercontohkan hal-hal yang baik kepada dia. Biar apa? Biar dia tahu sesungguhnya ketenangan dengan apa pilihan imannya saat ini ya, yang dia lihat adalah kesejukan dan keindahan. Jadi kamu ini adalah salah satu orang yang mencoreng itu. Ruben ya, Ruben Onsu, catat ya, catat mbak-mbak apa jilbab bunga-bunga ya. Ruben itu kalau dia untuk makan dirinya sendiri dia sanggup. Biar dia nggak kerja sekarang, dia sanggup kalau untuk makanin dirinya sendiri. Tetapi yang ada di sini dia makanin siapa? Anak-anaknya. Betul, karena itu adalah kewajibannya. Jadi kalau kau perluas seperti ini, berarti kau nyenggol ya Bronces TV. Di mana di situ ada Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Denny Cagur ya. Jadi kamu itu nyenggol mereka. Jangan sampai mereka tersakiti ya. Besar urusannya. Jangan rendah kali Ruben di matamu ya. Rumah kau 15 petak kayak rumah kau dia bisa beli ya. Salam dari Kawir Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Kenapa sih Jordi ini masih ada di sisi Sarwenda gitu, maksudnya sebenarnya besar sih masalah mereka gitu? Aku nggak tahu sih sebenarnya, bingung juga gitu. Kok statement-statementnya gitu, reaksinya terlihat tidak baik-baik aja gitu, dan bukan merespon untuk meredam gitu ya, tapi jadi memperpanjang masalah, kesannya begitu. Nah, dia udah mengungkapkan semacam menyimpan rahasia besar seolah-olah gitu kan. Ya rahasia besar itu apa sih gitu, dan untungnya apa juga buka-bukaan. Dan Ruben kan udah bilang mempermalukan membuka aib orang, harus hati-hati, jangan sampai nanti aib sendiri terbuka gitu. Biasanya begitu ya. Sebenarnya apa ya, sebenarnya bijak sih, itu udah warning juga sebenarnya. Tapi ya kalau itu mau dilakukan ya terserah, kembali lagi kepada Jordinya, dan Jordi pasti tahu konsekuensinya lah. Kita lihat sendiri kan efeknya, kan nggak main ya, udah ada petisi boykot lah, live juga sepi, dikasih emoticon, tahu semua itu adalah fakta. Dan ini lagi-lagi bukti bahwa setiap public figure, artis harus hati-hati menjaga perilaku, menjaga attitude-nya, karena itu imbasnya pasti ke karir, nama baik, ke bisnis usaha juga. Sarwenda. Tidak ada komunikasi mungkin lanjutan ataupun mencoba berkomunikasi dengan Mas Anda, atau di unfollow gimana Mas? Ya nggak apa-apa tuh haknya dia, mungkin dia nggak berkenan ya, mungkin dia pikir aku nggak mensupport dia atau apa. Cuma kan ya gimana ya, aku harus di tengah dalam artian ya, yang benar-benar ya nggak gitu. Ketika dia sebagai public figure, sebagai artis, perilakunya tidak etis kan, terus harus diingetin. Begitu pula Ruben, kita tegur bareng-bareng, itu kan konsekuensi public figure ya. Gitu. Itu sosmed di unfollow, mungkin WA atau yang aja di blok kan Mas? Oh nggak tahu. Dari Jordi sendiri belum ada Nggak ada. komunikasi via Mas Nanda ataupun sosmed. Kenapa Jordi Onsu sekarang dihujat kayak Sarwenda padahal dia adik kandungnya Ruben Onsu? Nah, ini bermula dari perceraian Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Jordi dinilai lebih membela Sarwenda daripada kakak kandungnya sendiri. Puncaknya muncul video Jordi nantangin balik netizen yang nuduh dia numpang hidup dari Ruben. Pertama, saya bukan artis. Yang kedua, saya nggak numpang hidup. Ada juga saya yang ngebeliin rumah. Dia malah ngaku dialah yang beliin rumah Ruben pakai uang kantornya. Netizen juga bongkar video lama Jordi. Dia ngaku pernah minta bantuan dukun demi modal 50 miliar dan sempat setuju syaratnya numbalin puluhan orang. Kamu orang serakah, kamu minta uang 50 miliar. Kamu harus menumbalkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa kata gue gitu. Nggak tahu ya itu gimmick atau gimana, tapi menurut gue nggak etis banget ya seorang influencer ngomong kayak gitu di depan kamera. Nah, gabungan semua ini bikin gelombang boykot muncul di media sosial. Bukan soal keluarga Onsu, tapi cara Jordi merespon publik yang dianggap makin nambah panas. Nah, gimana nih menurut kalian netizen? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau bulan 10 ya oke lah. Bulan 12 terlalu dingin Uncle. Gue pernah 12 dingin banget, gak enak. Fotonya juga jadi kurang ih kok gue berasa dijambak ya. Foto apaan kalian? Enggak, kalau mau foto apa aja. Foto apa aja?
Ya kan gue suka foto-foto. Kita mau syuting di sana. Ini kan cuma nanya doang. Ya kan kita kadang suka syuting. Tenang bang, tenang. Gue nyanyiin buat lo, biar dia luluh. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua jelas tak berbeda. Gitu kan bang? Saya pengen selesai sama Bapak dulu. Apa nih? Kenapa namanya si Sarwenda sama Ruben jadi keseret-seret di situ? Iya kan kuncen yang ngomong katanya. Saya nanya ke sini artis siapa aja Pak yang pernah ke sini? Dia bilang Sarwenda. Iya, Sarwenda termasuk di situ. Banyak juga Enggak, dia artis bilang lain. Ruben juga ke situ. Enggak, Ruben enggak. Oh, Ruben enggak. Enggak, Sarwenda aja. Sarwenda. Nah, dari tunggu, situ tahan dulu, Bos. Itu soalnya kan di video yang gue tangkap mereka memang pernah bikin konten. Mereka nih rame. Iya, benar-benar. Ada Sarwenda, ada saudaranya Ruben ya. Betul. Ya kayak konten YouTube mereka gitu. Betul. Gua duga juga mungkin dia bikin konten dan menjalankan ritual sesuai yang kuncennya iniin ajarkan. Iya. Untuk konten kayaknya. Iya, untuk konten kan. Tapi gitu. ditangkapnya mungkin sama kuncennya itu menjalankan ritual juga gitu. Nah, yang lu tangkap kalau maaf ya, si beliau ini pas kesana sering atau cuman sekali pas bikin konten? Itu nggak nanya ke Oh, situ lu tuh, nggak nggak detail. berkali-kali atau gimana gitu. Iya, lu nggak Karena memang gue pengen ngasih tahu aja, ini loh yang dijual kuncen-kuncen sini, nama-namanya gitu bang sebenarnya. Iya. Ke masyarakat bahwa kalau memang mereka-mereka yang disebutin ini nggak ke situ untuk ritual atau memang liburan keluarga doang, ya klarifikasi gitu. Oke. Makanya gue nggak sensor sama sekali. Tapi nama-namanya. jauh di lubuk hati lu pribadi ya. Sarwenda menurut lu kesana bikin konten atau pesugihan? Konten sih bang kayaknya. Kalau menurut lu lebih ke konten? Iya, gue kenal sama Rubennya kan, cukup dekat kalau sama Rubennya gitu. Jadi dan sakit banyak yang menduga gara-gara ada channel sebelah tuh. Ada channel lagi? Itu yang bikin rusuh sebenarnya. Ngundang orang yang katanya nih mantan asisten artis. Iya, kayak beliau. Iya kayak gini. Oh. Tapi skripnya itu menjurus ke Ruben sama Sarwenda. Masa? Iya, skripnya semua iya menjurus, tapi dia nggak nyebutin artisnya siapa, tapi menjurusnya ke sana. Oh. Seolah-olah dia mantan artis di ini. Nah, di internet juga Ruben udah ditanyain kan pas live. Iya. Itu Fitri gimana? Ruben nggak kenal Fitri siapa? Artis siapa sih? Kredibilitas narasumbernya bagaimana? Nah, itu. Saya juga curiga kan banyak konten-konten kayak gitu yang Karena memang gue denger narasumbernya sakit ya. Sakit. Denger. Dengernya setelah Skripnya itu. gitu. Oh, lu merasa itu Gue skrip? merasa skrip karena banyak teman-teman stand up komedi yang diundang-undang ke channel-channel horor-horor gitu kan, dibayar 350.000 dikasih skrip buat cerita horor. Dugaan gua, gitu. Iya, dugaannya sangat kuat karena memang dia cuma cerita di situ doang dan nggak mau mengungkapkan siapa. Karena kalau berbicara sesuai fakta di Indonesia itu kan dilindungi oleh hukum kan. Jadi dia nyebutin nama artisnya pun nggak apa-apa harusnya. Iya, kalau Gitu. fakta. Kalau fakta, kayak channel saya kan, saya Iya. nggak sensor loh. Pak Jokowi saya tampilin namanya. Kenapa saya nggak takut? Karena itu fakta. Iya, paham. Iya, jadi nggak bisa dipidanakan. Makanya aneh banget. Kalau dia bilang, saya khawatir yang nggak berani nyebutin nama artisnya, karena ini nanti artisnya besar, nanti saya dipidanakan dan semacam. Nggak Iya. mungkin. Oh, lu itu pernah ngundang? Iya, ya gue juga nyari tahu kan. Iya, Oke, pengen nyari tahu. iya. Iya, katanya cuma mau cerita di channelnya dia doang. Loh kok ada? Jadi ibunya tidak akan bisa seperti itu kalau tidak ada dalangnya di belakang. Coba bayangin, segala orang yang kerja sama dia, si Manda, gue sebutin namanya. Dia udah bikin luka dalam perjalanan gue dengan anak gue. Kalau orang lu punya otak sehat, ya, itu nggak baik loh untuk anak. Dia komporin terus, dia wah ngerasa gini. Lo nerima dalam keadaan udah jadi. Coba lo ada dalam proses kita ngebentuk. Setengah mati tuh supaya. Jadi saya cuma bilang, nanti nikmatnya diambil. Ntar lo bilang gua. Kalau bisa orang yang bermasalah di rumah sakit semua gara-gara gua. Kalau bisa. Jadi ibunya tidak akan bisa seperti itu kalau tidak ada dalangnya di belakang. Tidak ada yang ngomporin di belakang. Fair. Jangan dipikir dia nggak ada sisi baik. Ada, sisinya ada. Makanya saya bilang, tidak mungkin dia berlaku seperti itu kalau tidak ada yang ngomporin. Karena lo tau banget seorang Wenda kayak apa. Ya, itu
yang gue bilang ini orang-orang yang pada ikut tertawa, yang seolah-olah akhirnya jadi kayak malaikat, ada buat mereka, ada buat ini. Bahkan uncle-uncle dan antinya mereka juga yang aktif rohani juga malah. Harusnya punya kasih di dalamnya, ya, bukan malah mempermalukan ayahnya, anak atau mempermalukan ayahnya ponakan lu. Jadi sudah, ya, lu, gue jangan merasa dirinya so hebat. Jadi diam, biarkan saya, bundanya dengan anak-anak itu punya kelembutan hati yang ketika ada pertemuan kami bisa ketawa dan tidak ada close. Hai guys, berita kali ini datang dari Sarwenda yang mengatakan jika semua orang yang menghujatnya atau menyerangnya itu adalah bukan orang sungguhan. Terus apa dong siluman? Yang penasaran berita selengkapnya nonton video sampai habis. Aku sudah tahu, sebagian yang menyerangku bukan orang sungguhan. Hanya akun-akun bayangan, dibayar untuk menciptakan kebencian. Mereka bukan marah karena mungkin mengira aku salah, tapi karena memang itu pekerjaan mereka. Memelintir cerita, menanamkan keraguan, dan membuat orang lain percaya pada kebohongan. Sepi penjualan dia. Iya, itu Bunda nengok kemarin, Bunda tadi nengok. Iya, sepi Bun. Iya, diserang sama netizen. Di depan kamera, di hadapan ribuan pasang mata yang menyaksikan secara real time, sebuah kata umpatan kasar meluncur bebas dari bibir Sarwenda. Yang paling membuat netizen ada pula kalimat ketus mengenai uang 200 juta rupiah yang dinilai netizen sangat angkuh dan tidak mencerminkan sosok Sarwenda yang dulu. Seketika itu selama belasan tahun runtuh berkeping-keping. Netizen merasa seolah-olah terkena prank oleh citra palsu yang selama ini ditampilkan di depan layar. Tak butuh waktu lama, sebuah video klarifikasi resmi akhirnya diunggah oleh sang artis. Dalam video tersebut, Sarwenda terlihat menangis sesekukan, menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada publik, para penggemar, serta seluruh pihak yang merasa tersakiti oleh ucapan kasarnya saat live. Dia mengakui kehilafannya dan berjanji akan memperbaiki diri. Namun antara meredakan amarah, video air mata tersebut justru dibaca secara sinis oleh netizen. Di berbagai platform media sosial, khususnya TikTok, narasi mengenai the power of netizen benar-benar berwujud nyata. Isu mengenai pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak atau tindakan cancel massal dari berbagai produk kini menjadi bola salju yang menggelinding liar dan semakin membesar setiap jamnya. Gerakan boykot ini secara spesifik mulai menyeret brand-brand besar yang menjadikannya sebagai ikon produk. Salah satu nama yang paling gencar disebut dan diserbu netizen adalah N-Pure, brand skincare bokal ternama yang selama ini dikenal sangat selektif dan memiliki reputasi bersih. Akun media sosial resmi N-Pure langsung dibanjiri oleh komentar netizen yang mendesak manajemen untuk segera mengambil tindakan tegas. Tuntutan netizen hanya satu, copot Sarwenda sebagai brand ambassador atau mereka akan melakukan gerakan massal untuk beralih ke produk skincare kompetitor. Narasi yang berkembang di kalangan akun-akun gosip TikTok menyatakan bahwa proses review kontrak kerjasama kini sedang berjalan sangat ketat di tingkat internal manajemen brand. Beberapa proyek iklan dikabarkan sengaja ditunda penayangannya, dan wajah sang artis perlahan mulai dikurangi porsinya dari media promosi utama demi meredam kemarahan netizen yang belum juga surut. Kehilangan status sebagai brand ambassador dari merek-merek sekelas N-Pure dan Telly jelas akan menjadi pukulan finansial yang luar biasa telak dan bisa menjadi awal dari redupnya karir sang artis di panggung entertainment tanah air. Bongkar, biar meledak pulau Indonesia. Oh ada saudara kayak gitu ya, buka aib abang. Kalau aku punya saudara kayak gitu, aku tendang udah jauh-jauh. Kayak perempuan yang disupport siapa? Emang kalau ada apa itu orang jauh, saudara kayak gini, waduh. Ini emang aku dari dulu nggak suka main ini sama adiknya Bang Ruben, nih nggak suka, kayak bukan artis, kayak kampungan, buka aja udah kampungan, nggak ada artis-artisnya, suara aja
di sini nunggu di tenggorokan. Emang dia itu apa namanya, paling cuma nongol kalau di TV, di TikTok, kalau sama ceweknya, kalau ada acara apa, jarang dia seliuran di mana-mana. Sekarang seliuran dukung yang salah. Kok ada saudara kayak gitu, kayak binatang. Binatang aja meskipun bukan saudara ditolong kayak apa tuh, kayak monyet tuh, temennya jatuh, kayak kucing jatuh ditolong. Ini wah, orang udah kayak apaan, kayak singa yang deket mau digigit, yang jauh ditolong. Aduh, saudara apaan ini, saudara nggak jelas. Saudara nggak jelas ini mah, bah, aneh. Bukan artis, muka udah kayak kampungan. Bongkar aja semua. Kalau dibongkar dapat apa kamu ya? Hah? Dapat hadiah miliaran. Nah, masalahnya ini nih, gara-gara abangnya ikut agama beda agama, kayaknya sih. Malah yang muja-muja apa di Gunung Kawi itu yang ditolong. Najis saudara kayak gitu. Biarin aja, ikut Sarwendo sono ke Cina, yang ditolong pada iblis-iblis semua. Kalau ngomong udah kayak apa bu? Kalau ngomong tuh beda nih orang itu. Kalau ngomong udah kayak kambing. Itu. Kalau ngomong udah kayak kambing. Gimana kambing kalau lagi ngunyah? Bibir atasnya ikut-ikut. Bongkar semua. Dapat mobil, dapat hadiah. Mau dibongkar. Mau dibongkar. Dia ikut-ikut, bagi tabung lah, udah kayak perempuan lu, melebihin bencong lu. Bencong biar ada yang bagus, ini melebihin. Kalau bencong ada sopan santunnya, apa ini mah melebihin. Laki bukan, cewek bukan. Udah kayak perempuan nih orang ini. Apa ada apa-apa sama keluarga Sarwenda? Apa suka sama Sarwenda, sama keluarga itu? Sama adiknya tuh. Apa suka kali? Masa abangnya dibuang, dijelek-jelekin kayak gitu? Saudara apaan? Saudara tai kalau kayak gitu. Suka kali sama Sarwenda, juga suka kali sama si adiknya Sarwenda, suka kali. Udah jadi istri pertama, jadi istri kedua, bagus tuh. Udah biarin aja abang, gak usah tengok. Abang Ruben gak usah ditengok. Bongkar semua kalau udah jadi istri tuh. Ponakan biar nggak kemana-mana, diurus sama omnya. Enak kan? Buang aja tuh. Pengusaha apa nggak tahu. Pengusaha BH. Kok ada saudara kayak gitu? Wah, orang kampung mau udah diusir ya. Orang Jakartaan mah, tahun-tahun udah punya rumah, inilah, bongkar semua. Apa yang mau dibongkar, Bang Ruben? Bongkar sampai ke akar-akarnya. Takut bantar hadiah bang, pesawat, mobil, duit, pokoknya dah. Bongkar aja semua. Bang Ruben bukan kamu doang kok, banyak temennya. Teman kayak saudara, saudara kayak orang. Kayak tai. Bongkar kalau punya rahasia Bang Ruben, bongkar. Gak bongkaran di alam sama
netizen kok ada saudara kayak gitu, mulutnya udah kayak si tai, kayak sampah. Artis bukan loh, kamu bukan artis, kayak orang kampung, muka aja standar.